Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bawah tema besar seri tentang God of the Underdog, Allah dari para underdog. Dan kita akan belajar salah satu tokoh lain yang menjadi underdog, yaitu Musa. Mari sebelumnya kita bersama berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini boleh bersama membaca merenungkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena kami membuka hati kami dan memohon Bapa berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, saya mengajak kita membuka kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat 17. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17 tertulis demikian. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila dia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu.
Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada sebuah peribahasa kuno asal Tiongkok. Kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa untuk meraih kesuksesan, maka kita harus mengambil langkah pertama. Tanpa keberanian untuk mengambil langkah yang pertama, maka kita tidak akan pergi kemanapun. Karena itu peribahasa ini mendorong kita untuk memiliki keberanian dalam mengambil langkah yang pertama. Namun dalam kenyataan mengambil langkah pertama bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita menyimpan rasa minder atau rendah diri di dalam hati kita. Secara singkat, rasa minder atau rendah diri adalah perasaan kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa selalu kurang dan tidak berharga dibandingkan orang lain. Dan karena kurang percaya diri, merasa underdog, seringkali orang minder tidak berani mengambil kesempatan yang ada di hadapannya. Akibatnya kesempatan baik berlalu begitu saja, karena tidak ada keberanian untuk mengambil langkah yang pertama. Dan menjadi persoalan adalah perasaan seperti ini bisa dialami oleh siapapun. Bahkan tokoh-tokoh besar pun tidak luput dari rasa minder di dalam hati mereka. Salah satu contohnya adalah Musa. Hal ini terlihat jelas ketika Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, serta memimpin Israel ke tanah perjanjian. Kita bisa melihat dalam Keluaran 3 ayat 7-10, Musa menolak tugas itu. Dan salah satu alasan Musa menolak tugas itu adalah karena rasa minder. Dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10 Musa berkata, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Nah, salah satu penyebab dari rasa minder ini adalah karena kegagalan di masa lalu. Ketika Musa mencoba untuk menarik simpati dari bangsa Israel dengan membunuh orang Mesir. Kita lihat dalam Keluaran 2 ayat 11-12. Tetapi justru berujung pada tuduhan serta laporan dari bangsanya sendiri. Keluaran 2 ayat yang ke-13. Sehingga Musa terpaksa melarikan diri ke Midian supaya tidak ditangkap dan dihukum mati oleh Fir'aun. Kegagalan ini menimbulkan keraguan di dalam hati Musa. Apakah dia mampu mengemban tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan? Dan keraguan itulah yang membuat Musa menolak penugasan dari Tuhan. Hal yang sama mungkin sedang kita rasakan. Kesempatan besar ada di hadapan kita, tetapi karena kita pernah mengalami kegagalan, hati kita dipenuhi dengan keraguan. Apakah kita mampu mengerjakan dengan baik? Bagaimana kalau saya mengalami kegagalan lagi? Dan masih ada banyak perasaan negatif lainnya yang berakar pada rasa minder. Nah, kalau kita sedang merasakan hal itu, maka belajar dari pengalaman Musa. Hal itu merupakan sesuatu yang manusiawi. Namun, meski rasa minder merupakan sesuatu yang manusiawi, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana respon Tuhan terhadap Musa. Mendengar keraguan Musa, Tuhan berkata dalam Keluaran 4 ayat yang ke-11-12, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Karena itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Bapak Ibu saudara sekalian, jawaban ini paling tidak menunjukkan dua hal. Yang pertama, menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta segalanya.
termasuk menciptakan Musa. Dan Dia menciptakan manusia sesuai dengan rancangannya. Artinya, ketika Tuhan merancang pembebasan bangsa Israel, Musa merupakan bagian dari rencananya. Dan Dia menciptakan Musa untuk rencananya. Karena itu, apakah Musa memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas dari Allah? Saya percaya iya. Karena Tuhan menciptakan Musa untuk tugas itu. Yang kedua, jawaban ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang maha tahu. Dengan kemahatauannya, Ia memahami kelemahan dan kelebihan Musa. Ia tahu Musa bukan orang yang fasih bicara. Karena itu Ia berjanji akan menyertai Musa, serta mengajarkan segala sesuatu yang harus Musa katakan. Bahkan sebelum ayat 11-12, sebelumnya Tuhan pun juga memberikan kemampuan kepada Musa untuk melakukan mujizat. Tongkat menjadi ular, tangannya dimasukkan keluar dalam kondisi penuh dengan penyakit. Dan Musa pun juga diberi kuasa untuk menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu kelemahan Musa. Tuhan tahu kekurangan Musa. Dan Dia melengkapi Musa. Bahkan ini yang menarik, ketika Musa tetap menolak, Allah berkata kepada Musa bahwa bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Bapak Saudara sekalian, frasa bahwa ia telah berangkat menunjukkan bahwa ketika Musa sedang bercakap-cakap dan menolak penugasan Tuhan, pada saat itu Harun sedang dalam perjalanan menemui Musa. Artinya Allah tahu kelemahan Musa, Allah tahu Musa akan menolak, dan sebelum dia berjumpa dengan Musa dan menerima penolakan itu, Allah sudah memberikan jalan keluar dengan menggerakkan Harun dan menempatkan Harun menjadi mulut bagi Musa. Nah, Bapak Saudara sekalian, apa yang Allah nyatakan kepada Musa, itu pun juga Allah nyatakan kepada kita. Dia pencipta kita. Dia menciptakan kita sesuai dengan rencananya. Dan itu berarti ketika Tuhan menciptakan kita, maka Dia pun juga mengaruniakan kemampuan bagi kita untuk mengerjakan apa yang Allah rancang bagi hidup kita. Dan bukan hanya itu, Dia tahu kelemahan kita. Dan Dia akan melengkapi kita, menolong kita, bahkan menempatkan orang-orang yang luar biasa di sekeliling kita untuk melengkapi kelemahan-kelemahan kita, agar kita bisa mengerjakan tugas panggilan yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Karena itu kalau Bapak Saudara sekalian merasa minder, jangan biarkan rasa minder itu terus menguasai hidup kita. Tapi mari kita mulai belajar mengalihkan pandangan kita dari diri kita kepada Allah. Bahwa meski saya penuh dengan kelemahan, tapi Allah mau pakai saya. Meski saya penuh dengan kekurangan, tapi Allah mau menjadikan saya sebagai alat kemuliaan-Nya. Kalau Allah memilih kita, kalau Allah mau pakai kita, maka jangan takut, jangan ragu. Dia pasti memperlengkapi kita. Dan Dia pasti akan menolong kita untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Karena itu, mari kita memiliki keberanian, melangkah bersama dengan Tuhan. Keberanian yang dilandaskan kepada janji dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini, yang mengingatkan kami pada siapa diri kami. Kami lemah, kami rapuh, kami terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan kami dan memampukan kami untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami semua. Bantulah kami, mampukan kami, beri kami keberanian dan kepercayaan diri. Dan kami coba berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, untuk usaha pekerjaan kami Allah berkati. Studi anak-anak kami Allah pun berkati. Keluarga kami berkenan Tuhan memberkati.
Berkati saudara kami yang sakit, berkati yang melawat satu demi satu, dan memulihkan. Berikan penghiburan kepada mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Dan bagi kami semua, Tuhan berikan kepada kami kesehatan, agar kami boleh terus berkarya bagi Tuhan. Berkati juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia, menolong dan memimpin agar gerejamu boleh terus bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami percaya Allah ada bersama dengan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan, Allah, para underdog, Allah kita, Dia akan selalu menjaga, melindungi, dan menyertai kita semua. Amin.